Halo, nama saya Eklin Marga de Vretes. Saya biasa dipanggil Kak Eklin dan ini teman saya namanya. Ayo, kenalkan nama kamu. Nama saya Dodi. Ya, ini teman saya namanya Dodi. Saya biasanya mendongeng, saya sebagai seorang pendongeng, tapi saya juga seorang pendeta. Saya telah ditabiskan menjadi seorang pendeta. Jadi selain biasa mendongeng, saya melayani sebagai seorang pendeta. Halo Kak Eklin dan Dodi. Halo teman-teman. Halo on-on, tante-tante, kakak-kakak semuanya. Apa kabar? Baik. Boleh ceritakan secara singkat perjalanan hidup Kak Eklin sebelum bertemu dalam dunia dongeng? Oke, sebelum mendongeng, setelah selesai kuliah, saya memilih untuk melayani anak-anak di pedalaman Manusela. Di sana saya mengajar baca tulis untuk anak-anak selama beberapa bulan. Setelah itu saya pulang dan melayani di salah satu yayasan di kota Ambon. Nah, di yayasan itu pula kami melakukan kegiatan-kegiatan lintas iman. Dan setelah itu, dari kegiatan-kegiatan lintas iman itu pun muncullah ide-ide lain dari kegiatan-kegiatan itu untuk membuat kegiatan-kegiatan yang serupa. Bagaimana awal Kak Eklin akhirnya menjadi pendongeng, sejarahnya? Awal menjadi pendongeng itu sebelumnya saya bersama-sama satu komunitas yang saya bentuk, teman-teman di dalamnya itu kami menamakan komunitas itu komunitas JMP. JMP bukan Jembatan Merah Putih, tapi apa Dodi? Jalan Merawat Perdamaian. Ya, Jalan Merawat Perdamaian. Kami membuat satu kegiatan di situ namanya Youth Interfaith Peace Camp. Youth Interfaith Peace Camp atau Kemah Damai Pemuda Lintas Iman ini kami berusaha untuk merangkul teman-teman dari berbagai agama, teman-teman dari agama suku, Kristen, Muslim. Kita tinggal berkemah selama 3 hari dan belajar perdamaian dengan menggunakan metode Living Values Education. Nah, dari kegiatan itu saya berpikir juga bahwa kegiatan itu hanya untuk teman-teman muda, tidak ada untuk nuansa perdamaian untuk anak-anak. Saya pun bertemu dengan seorang pendeta, Bapak Pendeta Jack Manuputi, yang saat ini telah menjabat sebagai Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa pasca konflik, segregasi di Maluku itu semakin diperkuat, segregasi wilayah. Saudara-saudara Kristen tinggal terpisah-pisah dari saudara-saudara yang Muslim. Nah, segregasi wilayah di Maluku ini pun bisa berdampak pada segregasi pemikiran. Orang tua seringkali menceritakan cerita-cerita konflik kepada anak-anak yang tidak merasakan konflik di tahun 1999 itu dengan pemilihan bahasa yang bisa saja membuat anak-anak itu memasang pelabelan buruk atau bahkan memasang tembok untuk kelompok yang berbeda. Oleh sebab itu saya pun berpikir kalau memang segregasi wilayah bisa berdampak pada segregasi pemikiran karena penuturan, maka hal itu pun bisa dikanter dengan penuturan, dan saya lebih memilih mendongeng. Karena dongeng mengandung nilai-nilai baik yang bisa anak-anak belajar dari dongeng tersebut. Bagaimana perjumpaan Kakak Eklin dengan Dodi dulu? Awal berjumpa dengan Dodi itu tahun 2017 bulan Desember. Sejarah bertemu dengan Dodi itu karena latar belakang bercerita atau berdiskusi dengan Bapak Pendeta Jack dan menemukan ide untuk mendongeng. Saya pun memberanikan diri untuk mengumpulkan uang lalu membeli boneka karena niat untuk mendongeng itu. Saya pun berpendapat juga bahwa karena dongeng itu susah dan saya sukar untuk mendongeng, awalnya belum tahu mendongeng sama sekali, saya butuh salah satu ikon untuk menemani saya. Dan saya lebih memilih untuk boneka. Saya kumpul uang kurang lebih 6 bulan, sampai pada bulan Desember saya pun membeli boneka Dodi. Bulan Desember tahun 2017 saya bertemu dengan Dodi, dan disitulah saya belajar
selama 2 minggu kurang lebih lewat YouTube bagaimana menggunakan boneka dalam mendongeng. Sampai sekarang. Tadi Kak Eklin bilang belajar di YouTube. Apa saja kesulitan-kesulitan awal yang Kakak Eklin temui sampai akhirnya bisa mendongeng? Kalau untuk bisa mendongeng dan belajar ventriloquis, menggunakan boneka atau berbicara dengan boneka, itu namanya ventriloquis, seni berbicara tanpa menggerakkan bibir atau menggunakan suara perut. Saya belajar selama kurang lebih 2 minggu. Karena memang dari kecil mama, papa, oma seringkali mendongeng, jadi sekalipun susah untuk mendongeng dan anggap dongeng itu sesuatu yang susah, tapi karena sudah terbiasa jadi mudah untuk bercerita. Setelah itu belajar ventriloquis atau menggunakan boneka dalam mendongeng ini, saya lihat beberapa YouTube dan lebih banyak untuk YouTube di kalangan orang-orang di luar negeri, pemenang-pemenang event-event tertentu yang sudah bagus-bagus itu dinonton ulang-ulang. Kalau saya sih lebih melihat bahwa mereka mudah untuk menggunakan seperti itu karena terbiasa dilakukan berulang-ulang. Nah, saya pun mencoba untuk melakukannya berulang-ulang karena dalam hati kecil saya pun kalau mereka bisa seperti itu, saya juga bisa. Dan itu saya lakukan selama kurang lebih 2 minggu itu. Latihan di kamar berulang-ulang di depan kaca, dan saya pun memberanikan diri untuk langsung mendongeng di salah satu daerah di agama suku. Nah, tantangan terbesar yang saya hadapi ya saat memulai itu, karena awal saya memulai, saya memilih di agama suku salah satu daerah di Pulau Seram, itu saya ditolak di situ karena dipikir waktu itu belum jadi pendeta memang, karena saudara-saudara di sana pikir saya calon pendeta, mungkin mau mengkristenisasi atau melakukan hal-hal yang dianggap merusak anak-anak mungkin, jadi saya ditolak. Akhirnya saya pun pindah ke daerah agama suku yang lain. Di daerah agama suku itulah saya diterima, bahkan di tempat mereka melakukan upacara-upacara keagamaan. Saya mendongeng di situ. Itu sih awal memulai dongeng dan tantangannya. Keren sekali. Tapi sebelum kita lanjut, boleh Kak Eklin cerita sebenarnya kenapa bonekanya dinamakan Dodi? Baik, Dodi itu akronim dari dongeng damai. Dodi, dongeng damai. Kenapa harus perdamaian atau damai? Karena saya juga melihat bahwa dongeng dan damai itu memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama bersifat universal. Karena kalau berbicara mengenai perdamaian, tidak hanya harus berbicara tentang konflik atau antar agama yang berbeda, tetapi masalah-masalah sosial, masalah-masalah alam, masalah lingkungan, masalah-masalah spiritual yang sedang hancur-hancurnya pun butuh untuk didamaikan. Dan begitu juga dengan dongeng. Dongeng bisa masuk dalam segala aspek. Masalah lingkungan seperti gempa bumi, sampah, corona, itu pun bisa dengan dongeng. Jadi karena sama-sama bersifat universal, itulah menjadi salah satu alasan pula saya menamakan kegiatan tersebut dongeng damai dan disingkatnya Dodi. Dan Dodi pun dinamakan seperti itu, Dodi, dongeng damai. Sejarahnya Dodi luar biasa ya. Jadi tidak pernah jauh dari damai-damai. Oke, Kak Eklin, boleh diceritakan tempat-tempat mana saja yang kemudian Kakak Eklin datangi dan dongeng-dongeng apa yang masih Kakak Eklin ingat yang pernah diceritakan? Setelah dari agama suku itu, kemudian saya dan Dodi pindah di daerah perbatasan konflik. Itu mulainya bulan Januari karena belajarnya pas bulan Desember, mulai pas 1 Januari. Tapi karena 1 Januari ditolak, kemudian saya pindah tanggal 2 Januari dan tanggal 4 Januari itu di daerah perbatasan konflik Saleman dan Horale. Saya bawa anak-anak Saleman ke Horale, kemudian anak-anak dari Horale pun ke Saleman. Anak-anak Muslim dan anak-anak Kristen bisa bersatu lewat dongeng saat itu. Setelah dari situ saya pun pindah pulang ke Ambon. Di Ambon saya dibantu oleh para aparat, ada polisi, ada tentara-tentara. Mereka menyediakan ruang untuk saya. Jadi mereka menyediakan masjid, saya mendongeng buat anak-anak di masjid. Ada yang di gereja, saya mendongeng untuk anak-anak di gereja. Sampai juga di pulau-pulau yang jauh seperti di Damer,
dan beberapa daerah lainnya yang memang sangat jauh. Kalau sampai di daerah-daerah pedalaman yang susah-susah sinyal atau anak-anak yang jauh dari perkotaan, biasanya saya dan Dodi lebih suka untuk menggalang donasi mainan. Jadi berbagi mainan di situ. Saya mengajak anak-anak di Kota Ambon untuk mengumpulkan mainan-mainan, entah itu mainan baru maupun mainan bekas dari mereka. Lalu mainan-mainan itu dikumpulkan dan dibawa ke daerah-daerah pedalaman untuk teman-teman mereka yang berada di pulau-pulau yang jauh dari mereka tersebut. Kita pernah dengar bahwa Kak Eklin juga punya satu rumah yang namanya Rumah Dongeng Damai. Boleh diceritakan latar belakang sampai berdirinya Rumah Dongeng Damai? Nah, kalau latar belakang berdirinya Rumah Dongeng Damai itu karena memang setiap kali mendongeng di daerah-daerah terpencil atau dimanapun, anak-anak itu biasanya kasih hadiah. Selain boneka-boneka yang mereka punya, anak-anak juga sering kasih buku-buku dongeng. Buku dongeng yang saya kumpulkan dari anak-anak itu sudah lebih dari 100-an buku yang mereka berikan dari berbagai daerah. Nah, sangat disayangkan kalau buku-buku itu hanya dikumpulkan begitu saja dan tidak dibaca oleh anak-anak yang lain pun. Maka saya pun lebih memilih untuk buat semacam perpustakaan kecil dan saya namakan itu Rumah Dongeng. Karena di dalam Rumah Dongeng itu banyak sekali buku-buku dongeng di dalamnya maupun alat-alat peraga yang bisa digunakan dalam mendongeng. Selain itu juga alasan saya mendirikan Rumah Dongeng tersebut karena sebagai ruang perjumpaan juga. Para guru maupun orang tua bisa belajar mendongeng di situ. Saya bisa melatih mereka untuk mendongeng ataupun anak-anak yang mau belajar mendongeng, yang mau membaca dongeng bisa berjumpa di Rumah Dongeng Damai tersebut. Kak Eklin juga kan seorang pendeta. Dan kita sering melihat Kak Eklin selalu membawa Dodi di atas mimbar untuk mendongeng. Kenapa Kak Eklin memilih dongeng sebagai media untuk berkhotbah? Sebenarnya jarang sih kalau menggunakan dongeng sebagai media berkhotbah, tapi lebih tepat ventriloquist tadi, menggunakan suara perut atau seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Kalau alasan kenapa sering menggunakan dongeng dalam berkhotbah, saya berpikir bahwa Yesus pun juga dalam memberitakan Injil, dia seringkali menggunakan dongeng. Misalnya perumpamaan Yesus tentang lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya. Bagi saya itu adalah dongeng, jenis fabel yang ada nuansa magicnya. Jadi kalau Yesus bisa memberitakan Injil dengan media dongeng, saya pun bisa melanjutkannya dengan media dongeng. Alasan saya menggunakan Dodi di mimbar pun sejujurnya saya sangat dimudahkan dengan Dodi. Makasih kakak. Yang seharusnya Kak Eklin dong yang minta terima kasih, karena Dodi di dalam khotbah dia mewakili pemikiran anak-anak di dalam khotbah atau untuk mengkaji sebuah teks Alkitab. Dodi bisa saja bertanya tentang teks Alkitab itu mewakili pemikiran anak-anak, sehingga di dalam khotbah pun ada bagian untuk anak-anak disampaikan, pemikiran anak-anak disampaikan atau apa yang harus diberikan untuk anak-anak itu ada di dalam khotbah dengan perwakilan Dodi. Nah, Kak Eklin, dalam gempa kemarin yang sempat mengguncang Maluku, itu kita lihat Kak Eklin juga turun untuk datang mendongeng ke daerah-daerah terdampak. Bagaimana dinamika berdongeng di daerah-daerah terdampak gempa tersebut? Bagaimana reaksi anak-anak? Apa saja yang mereka dapatkan di sana? Kalau reaksi anak-anak ketika mendengar dongeng pastinya bahagia. Bisa sejenak melupakan apa yang sedang mereka alami atau bencana yang sedang dirasakan. Lewat dongeng mereka bisa tertawa, bisa bahagia. Ya, itu sudah begitu damai bagi saya dan sudah cukup. Sekalipun hanya beberapa menit mereka melupakan rasa pahit yang mereka alami, itu sudah membawa sesuatu kebaikan bagi saya untuk mereka. Bagaimana Kak Eklin tetap mendongeng meski dalam keadaan corona? Ya mendongeng dari rumah aja. Lewat akun media sosial seperti siaran langsung di Instagram, Kakak Eklin dan Dodi seringkali mendongeng. Kalau setiap hari Jumat itu
dongeng damai, dongeng dengan nuansa umum buat anak-anak. Tetapi kalau setiap hari Minggu kayak Kak Eklin dan Dodi bikin apa? Sekolah minggu. Ya, kita seringkali beribadah setiap hari Minggu. Tapi kalau mengenai respon anak-anak dalam mendongeng secara langsung maupun lewat siaran langsung online, lebih nyaman lewat langsung karena bisa berhadapan langsung dengan anak-anak. Tapi kalau lewat siaran langsung itu hanya lewat chattingan mereka atau tanggapan mereka, komentar mereka, ataupun biasanya saya harus menghubungkan ke mereka untuk bertukar pikiran atau bertukar cerita dengan mereka lewat siaran langsung tersebut, dan hanya bisa 1-2 anak saja, tidak bisa banyak anak. Kalau mendongeng secara langsung bisa dengan banyak anak seperti itu. Ada tidak satu momen yang paling berkesan bagi Kakak Eklin dan Dodi selama mendongeng? Yang paling berkesan dan tidak bisa dilupakan? Boleh diceritakan? Kalau kisah yang berkesan, banyak sih kisah yang berkesan dengan anak-anak, selain karena melihat mereka bisa tersenyum di dalam kedukaan atau dalam kepahitan. Tapi ada salah satu kisah yang susah untuk saya lupakan, yaitu ketika Kakak Eklin dan Dodi kunjungi daerah Saleman dan Horale. Waktu mau pulang, itu ada anak kecil, Kakak Eklin juga sudah lupa namanya siapa. Dia pegang tangan, lalu dia bilang, "Kakak, beta berdoa supaya kakak bisa balik lah ye." Lalu cerita-cerita parkatong. Itu bagi saya sesuatu harapan untuk saya bisa kembali bercerita kepada mereka, tetapi juga secara tidak langsung saya sudah melakukan bonding atau membangun keakraban dengan anak-anak hanya dalam beberapa menit saja ketika mendongeng dengan mereka. Sederhananya lewat pengalaman yang bagi saya berkesan ini, saya berharap juga bahwa orang tua bisa mendongeng atau bercerita bagi anak-anak, karena lewat dongeng orang tua mudah untuk membangun bonding atau membangun kedekatan dengan anak-anak. Oke, apa saja harapan Kak Eklin dan Dodi? Aduh, harapan ini berat ini. Kepada generasi muda di Maluku lewat dongeng. Kalau harapan Kakak Eklin dan Dodi bagi generasi muda di Maluku, Boleh untuk generasi tua juga nggak, Kak? Oh, boleh sekali. oke. Kalau untuk generasi tua apa? Kalau untuk generasi tua, ona-ona, ota-ota, tante-tante, on-on, rajin-rajinlah bercerita untuk anak-anak. Oh ya, kalau untuk orang tua atau orang dewasa, perbanyaklah bercerita bagi anak-anak. Bisa membangun kepribadian anak-anak menjadi lebih baik. Salah satunya lewat dongeng. Karena dongeng pun merupakan budaya yang saat ini sudah mulai hilang. Orang tua, orang dewasa, oma opa sudah jarang, bahkan tidak ada lagi sepertinya di daerah-daerah perkotaan, apalagi susah untuk mendapat orang tua yang memiliki waktu 10 menit, 15 menit sebelum tidur lalu mendongeng bagi anak-anak mereka. Sudah sangat susah. Kalau Kakak Eklin dulu pernah ya? Iya, dulu Kakak Eklin pernah didongengin oleh mama, papa, ataupun kakek dan nenek. Seringkali diceritakan cerita-cerita dongeng. Tapi kalau saat ini sudah sepertinya mulai kurang. Kemudian untuk anak-anak, harapan Kakak Eklin dan Dodi, rajin-rajinlah mendengar dongeng, karena di dalam dongeng mengandung nilai-nilai yang bisa membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik. Imajinasi kita akan lebih hidup dan kita bisa mengembangkan kreativitas kita dengan menggunakan otak kanan, karena di dalam dongeng otak kanan kita diasah dan kreativitas kita bisa lebih bertambah. Katanya sih seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, bolehkah Kak Eklin dan Dodi menyanyikan satu lagu pendek untuk teman-teman? Oke.
lagu pendek. Kakak Eklin dan Dodi punya lagu. Lagu ini diciptakan oleh seorang kakak namanya Regen. Musiknya sudah dibuat oleh kakak Boy. Lagunya judul Dongeng Damai. Boleh ya nyanyi? Oke. Dodi siap? Lagunya begini. Dodi Dodi dongeng damai. Dodi Dodi dongeng damai. Jalan merawat perdamaian bersama Kak Eklin dan Dodi. Dodi. Dodi Dodi dongeng danai. Dodi Dodi dongeng danai. Dukanata tasang telinga. Dengar Dodi cerita danai. Cinta danai dan kasih sayang. Semua harus nalakukan. Dodi Dodi dongeng damai. Dengar dan renungkan bersama. Dodi dan Kak Eklin cerita. Dodi Dodi dongeng danai. Gitu lagunya. Terima kasih Kak Eklin dan Dodi. Oke. Sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah. Oke, dadah.